Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Aldi dan teman-teman semua. Nama saya Gregory Naljasan dari kelompok penunggu bansos. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf sebelumnya bahwa kelompok kami sepertinya akan presentasi sendiri-sendiri dikarenakan beberapa masalah. Untuk presentasi kali ini kami akan presentasikan penerapan basis data relasional SQL. Nah, ini berikut adalah outline dari presentasi hari ini, yaitu ada beberapa operator SQL, kemudian ada where, order by, group by, dan join, kemudian implementasi saja menggunakan SQL. Nah, itu interaksi sama SQL itu terjadi menggunakan bantuan library atau web framework yang dapat diakses melalui bahasa pemrograman Python. Jadi kita bisa berinteraksi dengan basis data SQL menggunakan bahasa pemrograman lain dengan cara menggunakan suatu modul yang telah dibuat yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan bahasa pemrograman tersebut. Nah, SQL atau Structured Query Language merupakan bahasa pemrograman yang biasa dipakai untuk manipulasi database seperti yang sudah dijelaskan di beberapa presentasi sebelumnya. Jadi SQL ini bahasa yang dipakai itu udah umum populer dipakai untuk berinteraksi, manipulasi basis data, isinya entah untuk menarik informasi atau untuk membaca atau untuk mengubah atau untuk menghapus. Itu SQL yang biasanya dipakai oleh para programmer untuk mengolah basis data. Kemudian operasi-operasi dalam SQL. Nah, ini operasi-operasinya akan dibahas lebih dalam lagi, lebih jauh mengenai operasi-operasi yang ada di SQL yang biasa digunakan oleh programmer untuk menarik informasi dari basis data. Sebelumnya sudah dipresentasikan operasi seperti operasi dasar CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Itu operasi dasar basis data. Nah, yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa apa itu create, kemudian membuat table, membuat basis data itu sendiri, atau membuat data baru, memasukkan data, atau menghapus, melakukan perubahan dan sebagainya, atau ngedrop yang terakhir, dan juga yang drop. Kemudian untuk kali ini akan dipresentasikan apa itu beberapa command yang sudah dijelaskan di outline sebelumnya. Yang pertama adalah where ini adalah sintaksis untuk mengambil informasi dari dalam, yang merupakan sintaks untuk syarat. Jadi maksudnya syarat tuh kita misalkan select item, kalau dilihat di gambar ini ada select star from item, jadi kita ingin mengambil semua item, semua record yang ada dan tersimpan di dalam item. Namun dengan command where kita bisa menspesifikasikan itu. Jadi where itu adalah filter dari apa yang ingin kita ambil. Kita itu nggak ingin mengambil semua data yang ada di dalam table. Kita itu misalkan ingin mengambil data yang, misalkan kalau untuk contoh gambar ini adalah select star from item where penjual ID sama dengan 2. Jadi maksudnya kita ini melakukan query informasi di mana ID dari penjualnya itu adalah ID-nya nomor 2 dan kemudian harganya itu di bawah 10.000. Nah, pas di query, nah kemudian bisa dilihat sendiri ini ke filter sendiri ini 6, 9, 11. Nah, ini filternya. Jadi dibandingkan ngambil seluruh data 12 data, kita cuma butuh yang kita inginkan doang, yaitu 3. Nah, dapatnya ini jadi where itu bisa dibilang syarat yang kita ajukan bagi data agar kita bisa mendapatkan informasi spesifik yang kita inginkan. Kemudian ada order by itu dia ini terpisah dengan where. Jadi order by itu dipakai ketika kita ingin mengambil data, namun datanya itu harus terurut, harus rapih. Kan kalau kita urut datanya biasanya itu kalau misalkan kita select star atau select apapun itu from bla bla bla, from table dengan segala persyaratannya, itu biasanya akan di-query itu berdasarkan ID-nya itu akan di increment. ID-nya itu akan, misalkan ID nomor 1 akan menjadi item yang pertama muncul, ID nomor 2 itu akan menjadi yang kedua muncul. Jadi intinya tuh data yang pertama masuk itu akan menjadi data yang pertama dibaca. Nah, kalau di order by, jadi itu kita bisa ngatur urutan data yang mau kita tampilkan pertama-tama. Nah, kalau misalkan di contoh gambar ini adalah select star from item di order dari penjual ID, namun ascending. Kalau ascending itu berarti naik dia dari yang kecil ke yang besar. Nah, ini bisa dilihat penyetem ID-nya nggak rapih. Ini sebagai pengganti dari hasil query yang kita minta jika kita melakukan order by kemudian suatu core tertentu.
Nah, ini select star from item order by penjual ID descending. Kalau descending berarti dari yang paling besar. Ini sintaksisnya ascending, kemudian atau garis descending order by. Ada perintah group by. Group by itu jadi untuk melakukan grouping dari data di dalam kolom yang sama. Untuk di kasus ini kita select star from item. Ini semua data yang ada di dalam item, record yang ada. Nah, kita from item group by penjual ID, jadinya tuh penjual ID-nya tuh cuma ada satu. Kalau misalkan di dalam suatu record tersebut ada 3 atau 4, pokoknya ada lebih dari satu penjual ID. Nah, kalau misalkan kita pakai group by penjual ID, maka cuma bakalan ada satu value yang unik yang muncul di kolom penjual ID yang kita query. Ini nggak berlaku. Ini berlaku untuk segala kolom. Jadi kalau misalkan kita nge-query group by misalkan jumlah barang, atau misalkan nge-group by harga total, nah itu jadi bisa ya, misalkan cuman yang harga 10.000, ya udah 10.000 ya satu dalam satu kolom itu cuma ada satu row yang nilainya 10.000. Nah, kalau untuk group by jumlah barang cuma ada satu row yang nilainya misalkan 1 atau 2, ini nggak bisa duplikat begini. Kalau karena kita kan cuma group by penjual ID, berarti ya udah yang unik nilainya cuma di penjual ID doang, jumlah barang dan harga totalnya itu nggak unik. Intinya seperti itu. Nah, kemudian adalah join ini menggabungkan join adalah operator yang menggabungkan dua atau lebih tabel. Umumnya digunakan ketika ada relasi antara tabel-tabel ini panggil, entah relasi 1 banding m, one to many, atau many to many relationship. Pokoknya kalau ada relasi tersebut terhubung, bisa ini. Sebenarnya nggak ada relasi kayaknya bisa sih, kalau maaf kalau saya salah, cuman yang ngambilnya full outer join atau left atau right join. Ini bisa dilihat nih rangkuman query-nya. Jadi kalau misalkan inner join ada 2 tabel. Nah, 2 tabel yang value-nya sama itu bakal ke query. Kalau misalkan left join, ini tabel yang pertama doang yang semuanya keambil, kemudian sebagian dari tabel kedua. Nah, kalau right join jadi tabel kedua doang itu semuanya ada, kemudian tabel satu yang syaratnya terpenuhi, yang memenuhi persyaratan yang kita query dengan tabel 2, nah itu bakal terpanggil juga. Kemudian kalau full outer join itu jadi semuanya diambil. Nah, ini sintaksisnya, contohnya digambar select star from item, inner join pengguna on item menjual ID. Nah, dilihat kan inner join itu kan ini apa namanya, kikisan lah, interseksi. Nah, karena ini interseksi jadi cuman yang terhubung dengan prasyarat ini item penjual ID sama dengan pengguna ID 2. Kalau syarat ini terpenuhi, berarti dia bakal nongol di sini. Mana? Ya, nih. ID penjual ID sama semua nih. Jadi kepanggil semuanya. Ini yang contoh kedua, ini lebih advance lagi biar ngeliatnya lebih rapi. Kita ngambil beberapa bagian doang. Ini username-nya kelihatan, jadi dibandingkan nongolin penjual ID, jadi langsung aja ditampil username-nya. Ini bisa begini, 2 tabel, pengguna username sama item harga. Kemudian implementasi saja menggunakan SQL. Kelompok kami menggunakan SQL Alchemy untuk mengimplementasikan basis data melalui bahasa Python. SQL Alchemy merupakan library Python yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan basis data melalui eksekusi kode Python. SQL Alchemy tidak terikat dengan engine SQL manapun. Oleh karena itu, dengan menggunakan SQL Alchemy, seorang programmer dapat terkoneksi dengan berbagai macam SQL engine seperti PostgreSQL, SQLite, dan juga MySQL, dan lebih banyak lagi yang pastinya. Itu bisa direfer ke dokumentasi SQL Alchemy. Nah, kalau dalam contoh ini, jadi kelompok kami mencoba melakukan duplikasi, maksudnya struktur basis data sekja yang telah kami buat minggu sebelumnya, itu kami coba implementasikan namun menggunakan SQL Alchemy. Dan untuk contoh kasus ini kami mengkoneksikan SQL Alchemy ke dalam kami mengkoneksikan SQL Alchemy terhadap engine SQLite. Ini bisa dilihat di sintaksisnya, engine sama dengan create engine SQLite. Kalau misalkan ke Postgres nanti dia ada sintaksisnya sendiri, kalau misalkan ke MySQL dan lain-lain dia mempunyai sintaksisnya sendiri.
kemudian diimport. Ini import sessionnya ini memastikan biar pasti saya coba-coba ini memastikan biar sessionnya sama, jadi nggak ada mungkin yang berhubungan dengan memori, saya kurang tahu untuk ini saya dapat dari suatu sumber yang ada. Kemudian ini hyperfunction, ini function untuk mempermudah tampilan doang. Kemudian ini inisiasi skema, jadi skemanya diinisiasi dulu from SQL Alchemy X declarative base, kemudian pip install Alchemy Explore, import SQL Alchemy Explore, kemudian base declarative base bla bla bla. Kemudian ini kodenya kelihatan rada kecil, jadi dari SQL Alchemy import kolom datetime foreign key integer and varchar numeric bla bla bla. Ini merupakan fungsi atau hal yang ada pada SQL pada umumnya, jadi namanya disamain. Nah kemudian import enum dan datetime ini untuk preference setting saja. Nah ini class pengguna database, ini kita sedang menginisiasi table pengguna dan admin. Pengguna, table name, pengguna. Table arcs ini sebenarnya nggak diperlukan, cuman kalau misalkan kita ingin nge-run cell ini berkali-kali, ini lebih baik dipakai aja extend existing true, karena kalau misalkan kita udah nge-inisiasi kemudian kita ingin nge-run cell lain lagi nanti bakal error. Jadi di table arc extend existing true. Kemudian user ID, kolom bla bla bla. Kemudian sequence ini untuk menandakan ID, jadi mengincrement kalau misalkan ada record baru, record 1, nah nanti record kedua dia bakal punya ID 2, 3, 4 dan seterusnya, melakukan increment informasi dan menjadi primary key juga. Kemudian nama depan, nama belakang, email, password dan nomor kakak, ini semuanya ini bertingkah seolah-olah kayak argumen dalam fungsi di Python. Untuk admin kemudian sama. Lalu kemudian ini adalah implementasi tabel jalan menggunakan SQL Alchemy. Nah ini kita definisikan dulu, kan sebelumnya kalau di table sebelumnya, kalau mungkin gak ada yang masih nggak tahu atau sudah saya jelaskan dan sudah saya jelaskan sebelumnya, kita tuh sebelum membuat choice, pilihan choice itu kita definisikan dulu enumerasi datanya. Jadi kita tuh cuma bisa input informasi yang ke define di sini doang. Nah ini kita define-nya begini, class level ini enum kelas bisa dilihat semuanya, ini pilihan-pilihan. Jadi kita cuma bisa nge-input informasi ke dalam table lah. Kalau ini level tipe jalan, ini berarti masuknya ke tipe jalan, kolom enum level tipe jalan. Kemudian values, callable, lambda, object bla bla bla. Ini merupakan sintaks dan juga beberapa hasil pencarian informasi di internet saya dapat begini. Kemudian jalan sekitar. Nah yang akan saya tunjukkan di sini adalah kolom foreign key. Nah foreign key-nya ini jalan-jalan ID. Ini jalan sekitar ini sebenarnya untuk mengimplementasikan many-to-many relationship agar jalan A yang berdekatan dengan jalan B itu bisa merujuk ke jalan B, dan jalan B yang merujuk ke jalan A itu juga bisa merujuk ke jalan A. Kemudian ini ada jalan ID 1, jalan ID 2 bla bla bla. Kemudian ada inisiasi tabel laporan. Nah ini inisiasi tabel laporannya dijelaskan enumerasinya dulu, waiting list, on progress dan selesai. Kemudian dimasukkan ke sini semua. Kemudian relationship-nya ini disetting. Lalu ada komentarnya ini relasinya ini bisa dari admin, pengguna ataupun laporan. Kalau misalkan laporan itu dari jalan dan pengguna. Karena satu laporan itu merujuk ke satu jalan doang dan bisa dibuat oleh satu user. Jadi satu laporan itu cuma punya satu user yang mengajukan laporan tersebut. Nah ini di create engine. Nah ini jadi setelah dibikin nggak bisa langsung jadi, ini kita perlu inisiasi dulu dan kemudian yang ini bisa kelihatan. Ya kalau udah begini dan kalau nggak ada error ini berarti udah berhasil. Nah kemudian Python library Django itu framework website dalam bahasa Python. Django itu merupakan salah satu framework yang kuat dalam membuat website, dan dia itu bisa mengintegrasikan model table SQL dengan fungsional Python. Nah karena Django itu merupakan web framework, jadi Django itu punya aturan sendiri yang bahkan lebih ketat dari Python mungkin ya, karena dia framework. Jadi dia punya tata cara sendiri, tata aturan kerangka kerja sendiri, gimana caranya kita memasukkan kode, entah gimana kita melakukan inisiasi, struktur filenya dan lain-lain, itu semua diatur ketat dalam Django. Django dapat mengintegrasikan fungsionalitas milik Python dengan basis data melalui konfigurasi basis data yang telah dilakukan. Default basis data SQLite, cuman defaultnya ini bisa diganti. Kayak misalkan kita mau ke terkoneksi ke
basis data MySQL atau misalkan PostgreSQL itu bisa diganti, ada settingannya. Kemudian interaksi dengan basis data dapat dilakukan menggunakan kode Python. Apapun target koneksi yang dilakukan oleh Django, sintaksnya tidak berbeda. Jadi kita cuma perlu melakukan konfigurasi di suatu file yang namanya settings.py, itu kita cuma perlu rubah-rubah sedemikian, kemudian koneksinya bakal pindah. Nah ini kalau misalkan untuk di Django kita bikinnya itu class, jadi kayak OOP gitu, mirip dengan SQL Alchemy yang tadi kita definisikan class, abstract user, kemudian class admin, model. Ini diimport dulu semua halnya yang kita butuhkan, lalu ini representasinya. Nah kalau yang ini untuk enumnya, dia tuh cuma perlu di define di dalam class tersebut, level tipe jalan, kemudian level ini. Nah value yang ada itu cuma bisa ada di sini doang. Jadi kalau ada value yang masuk ke suatu kolom ini, suatu kolom, dan value-nya itu tidak mirip dengan ini ya, dia tidak akan bisa masuk. Lalu kemudian ini laporan, kemudian komentar. Oh iya, untuk implementasi menggunakan Django, many field itu bisa dijelaskan cukup dengan hal seperti ini. Ini harusnya models.many itu. Ini harusnya models.many to many field. Self related name berdekatan, symmetrical, true. Kalau symmetric berarti tandanya tuh jika A berdekatan dengan B, maka B juga berdekatan dengan A. Kalau misalkan tidak simetrik, jika A berikatan dengan B, maka B tidak berikatan dengan A. Ya itu bedanya. Symmetrical di setting true, dan related name berdekatan. Related name ini misalkan kalau kita ingin mengaksesnya dari misalkan laporan memiliki user. Nah kalau misalkan kita, berarti laporan ini terikat dengan user. Kalau misalkan kita ingin mengakses laporan dari mengakses laporan dari user, maka kita cukup perlu memanggil user dot membuat laporan. Jadi user itu telah membuat laporan apa. Ini cara kerjanya ini merupakan objek karena Python adalah bahasa OOP, jadi kerjanya juga mirip dengan OOP. Tinggal objeknya aja ditunjuk apa, kemudian dipanggil. Nah kesimpulannya, SQL memiliki banyak fungsi yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas bagi programmer dalam mengimplementasikan desain basis data relasional. Ada beberapa engine yang dapat mengeksekusi perintah-perintah SQL seperti PostgreSQL dan MySQL. Tidak hanya itu, perintah SQL dapat dieksekusi melalui bahasa pemrograman lain seperti Python. Melalui modul seperti Psycho PG2, MySQL Client, dan SQL Alchemy memungkinkan seorang programmer untuk mengeksekusi kode SQL melalui sintaksis Python. Tidak hanya itu, framework situs web seperti Django memiliki sintaksis sendiri dan membuat dan berinteraksi dengan basis data. Ini membuktikan bahwa basis data relasional dapat diintegrasikan langsung ke dalam suatu sistem tanpa harus mengeksekusi program SQL secara langsung. Nah ini sumbernya makalah sebelumnya, dan kemudian ada colaprocess.com, ini tepat mengambil SQL. Ada yang ingin saya tunjukkan untuk ini contoh dari join select from join. Ini left join, inner join. Dia inner join sama left join siapa? Dikarenakan emang kita manggil di kirinya itu item, dan kemudian di kanannya ini persyaratnya untuk pengguna. Nah cuman kalau misalkan kita manggil right join, nah ini bakal kelihatan beda karena misalkan kita fokusin di tabel yang ada di kanan. Jadi tabel yang kanan tuh harus ke query semua, kemudian tabel ke kiri yang berikatan dengan tabel kanan. Nah karena kita nge-query right join, berarti tabel kanan harus ada sebuah. Nah bisa dilihat join pengguna kanan, berarti kanan pengguna, kirinya item. Nah penggunanya itu harus nongol semua, ini baru item kiri. Sama kalau ini full outer ya kalau tidak salah, ini kepanggil semua. Nah kemudian ini untuk kode model yang tadi dibuat, ya bisa dilihat semuanya. Kemudian untuk database ini SQL with SQLite sama semua. Nah kalau misalkan berhasil basis datanya ini bakal ke create semua nih, bisa dilihat ya semua selesai telah dibuat. Sekian presentasi dari
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.